2023, dinamika geopolitik dan ekonomi yang menggema secara global mencerminkan ketidakpastian perekonomian dunia. Hal ini melahirkan tantangan baru, yakni volatilitas harga, kelangkaan pasokan, dan masalah keamanan yang berkontribusi pada krisis energi global. Penerapan energi baru terbarukan juga menghadapi tantangan dari sisi teknologi, regulasi, dan pembiayaan. Namun, sepanjang 2023, Pertamina mengambil langkah nyata dalam menghadapi setiap tantangan itu. Sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, Pertamina telah melakukan investasi pada bisnis energi hijau dalam rangka mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain itu, Pertamina menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program dekarbonisasi. Komitmen Pertamina mendukung target net zero emission 2060 diejawantahkan lewat program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainability Development Goals (SDGs), sejalan dengan penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. Eksistensi Pertamina dibangun sejak sekitar tahun 1950-an dengan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. 10 Desember 1957 berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional Permina. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Hingga pada 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sebagai penyelenggara Public Service Obligation (PSO). 2003, perusahaan berubah nama menjadi PT Pertamina Persero yang melakukan kegiatan usaha migas dari hulu ke hilir. 20 Juli 2006, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental. Visi menjadi perusahaan energi kelas dunia perlahan diwujudkan. Pada 2018, konsolidasi bisnis minyak dan gas mulai dilakukan, diawali dengan pembentukan subholding gas dengan sinergi Pertamina dan PGN. Hingga pada 2020, Pertamina ditetapkan sebagai holding company di bidang energi yang membawahi 6 subholding. Penerapan teknologi CCUS merupakan komitmen Pertamina mendukung program pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan mencapai target penurunan emisi sebesar 29% pada 2030. Potensi dekarbonisasi tersebar di berbagai lokasi, di antaranya Jatibarang, Sukowati, Gundih, Rambah, Subang, Akasia, Bagus, dan Betung. Secara total, potensi dekarbonisasi di seluruh area Pertamina Hulu Energi sebagai subholding di kisaran 15 juta karbon ekuivalen. Setelah sebelumnya sukses melakukan injeksi perdana CO2 di lapangan Jatibarang, Pertamina kembali mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di lapangan Pertamina EP Sukowati, Bojonegoro, Jawa Timur. Injeksi CO2 ini menggunakan metode half and puff. Sebanyak 500 ton CO2 diinjeksikan ke sumur Sukowati 18 selama 7 hari. Penerapan teknologi CCUS ini diharapkan meningkatkan produksi lapangan melalui penerapan CO2 Enhanced Oil Recovery (EOR). Tujuan injeksi CO2 di lapangan kedua Pertamina ini adalah mengkaji efek CO2 dalam formasi bawah permukaan untuk lapangan migas. Hasil kajian ini diharapkan dapat diterapkan di lapangan-lapangan Pertamina lainnya yang sedang aktif melakukan studi CO2 EOR yang akan mendukung capaian target 1 juta BOPD pada 2030. Carbon Capture, Utilization and Storage. Ini sangat penting, merupakan game changer bagi Indonesia karena dengan target penurunan karbon emisi sehingga nanti bisa mencapai net zero di tahun 2060, program dekarbonisasi saja atau pengembangan renewable energy saja tidak cukup.
karena sampai dengan 2060 fosil energi ini masih ada walaupun porsinya ini sudah berkurang. Oleh karena itu perlu adanya inisiatif yang sifatnya adalah negatif karbon, negatif emission. Sejak 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan gebrakan dengan membangun lembaga penyalur BBM di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Dengan memberlakukan harga bahan bakar kendaraan bermotor yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam aspek ketersediaan energi. Pada peta jalan awal, program BBM Satu Harga berlangsung pada periode 2017 hingga 2019, menargetkan 150 fasilitas penyalur. Namun besarnya manfaat yang dinikmati masyarakat di wilayah 3T mendorong pemerintah bersama Pertamina memperluas program tersebut hingga 2024. Sejak 2017 hingga 2023, lembaga penyalur BBM Satu Harga Pertamina telah beroperasi di 502 lokasi, termasuk penambahan 51 outlet BBM Satu Harga pada akhir 2023 tersebar di wilayah Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Hadirnya program BBM Satu Harga semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses energi. Penyaluran BBM Satu Harga menggunakan multimoda transportasi, tak hanya jalur darat, tetapi juga laut dan udara. Hingga akhir 2024, Pertamina menargetkan akan menyelesaikan 573 lembaga penyalur. Nah, jadi ini menjadi komitmen kami dari Patra Niaga sebagai bagian dari Pertamina tentunya untuk memberikan akses energi yang lebih bagus gitu ya, dan lebih merata. Nah, tentunya penyediaannya pun juga dimulai dari setup lokasinya, terus kemudian juga accessibility-nya juga dilihat, serta bagaimana kita bisa menjamin kontinuitas supply-nya gitu. Ya, ini dinamikanya memang cukup panjang dan kita harapkan nanti ini bisa tercapai semuanya sampai dengan target di 2024 ada 573 titik. Perhelatan balap paling terkenal di dunia, MotoGP, hadir di salah satu trek terindah di dunia, sirkuit Pertamina Mandalika. Pada kalender MotoGP 2023 di Indonesia, Pertamina kembali berpartisipasi menjadi sponsor naming rights, yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia. Dukungan Pertamina membawa olahraga motorsport dalam gelaran ini sukses menorehkan prestasi bagi Indonesia selaku penyelenggara ajang internasional. Ajang ini tak hanya menjadi pesta olahraga balap, namun mampu memberi dampak positif untuk ekonomi termasuk pengusaha lokal dan menarik minat wisatawan. Sebagai sponsor utama, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 turut mempersiapkan infrastruktur hingga ketersediaan BBM untuk masyarakat selama pergelaran berlangsung, terutama di area Mandalika. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pertamina dan Garuda Indonesia pada 27 Oktober 2023 melaksanakan uji penerbangan komersil menggunakan bahan bakar ramah lingkungan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioaftur. Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Bandara Adi Sumarmo Surakarta dan kembali ke Jakarta dengan bahan bakar aviasi ramah lingkungan ini menjadi bukti kontribusi kolaborasi BUMN pada upaya penurunan emisi dan mendukung pencapaian target net zero emission. Penerbangan khusus ini menjadi tonggak sejarah di industri aviasi yang berkelanjutan. Masyarakat juga akan merasakan pengalaman baru, merasakan manfaat energi terbarukan, dan berkontribusi secara langsung pada penurunan emisi. Perjalanan Pertamina SAF telah diinisiasi sejak 2010 melalui Research and Technology Innovation Pertamina dengan melakukan riset pengembangan produk dan katalis. Pada 2021, PT Kilang Pertamina Internasional
berhasil memproduksi SAF J2,4 di Refinery Unit 4 Cilacap dengan teknologi co-processing dari bahan baku Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO) atau minyak inti sawit yang telah mengalami proses pengolahan pemucakan, penghilangan asam lemak bebas dan bau dengan kapasitas 1.350 kiloliter per hari. Melalui kolaborasi dengan stakeholder terkait, produk SAF tersebut kemudian melalui serangkaian uji coba pada mesin dan unit pesawat. Rangkaian pengujian dimulai dari cell test di fasilitas milik Garuda Maintenance Facility GMF, ground run, flight test pada pesawat militer CN-235 milik PT Dirgantara Indonesia, hingga uji terbang pesawat komersil milik Garuda Indonesia pada 4 Oktober 2023 pada pesawat Boeing 737-800NG milik PT Garuda Indonesia. Produk Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) nantinya akan dipasarkan dan didistribusikan melalui subholding PT Pertamina Niaga. Pertamina menjalin kerjasama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Salah satunya yakni pengembangan Pertamina Sustainability Energy Center atau Pusat Energi Keberlanjutan di IKN. Penandatanganan nota kesepahaman dengan OIKN dilaksanakan Jumat 22 September 2023 oleh Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pertamina Sustainable Energy Center ini merupakan langkah untuk mendukung program Net Zero Emission 2060, di mana Pertamina mengembangkan pusat riset Green and Low Carbon Technology untuk Indonesia. Pertamina juga akan mengembangkan proyek Nature Ecosystem Based Solution (NEBS) yang merupakan strategi pemanfaatan potensi alam IKN yang berada di kawasan hutan, sehingga dapat dimanfaatkan konservasi, restorasi, dan pengelolaan ekosistem berkelanjutan di seluruh kawasan IKN. Dengan menggunakan energi dari hutan ini, kawasan IKN dapat menyumbang negative emission sehingga mempercepat target NZI. Pertamina membawa beberapa inisiasi kerjasama ke Afrika Agustus 2023. Pada kunjungan tersebut, Pertamina telah menginisiasi kerjasama dengan beberapa mitra bisnis di Afrika untuk mengembangkan hulu hingga hilir migas, termasuk energi baru terbarukan seperti panas bumi. Total potensi investasi diperkirakan mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun rupiah. Pada periode kunjungan ini, Pertamina melakukan 4 penandatanganan komitmen di 4 negara Afrika. Afrika merupakan bisnis yang dibutuhkan oleh Pertamina, selain untuk go global, juga menambah produksi dan peran dalam energi transisi. Di Kenya, terdapat 2 kerjasama yang terjalin dengan Africa Geothermal International Limited (AGIL) serta National Oil Corporation Kenya (NOC). Penandatanganan dilakukan Pertamina melalui anak usaha subholding Pertamina NRE PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGAO) dan anak usaha subholding Pertamina Upstream PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi (PIEP). Sementara itu, di Tanzania, Pertamina melakukan nota kesepahaman dengan Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) di bidang eksplorasi dan produksi hulu serta hilir migas. Penandatanganan dilakukan di hadapan kedua pemimpin negara, Presiden Joko Widodo dan Presiden Tanzania Samia Suluhu. Sedangkan di Mozambik, PIEP juga menandatangani nota kesepahaman dengan Buzi Hydrocarbons Private Limited (BHPL) untuk mengkaji potensi di sektor migas mulai upstream, midstream, downstream hingga pembangkit listrik tenaga gas. Pertamina juga menandatangani MOU dengan Guma untuk aliansi strategis proyek-proyek potensial di bisnis hulu hingga hilir di Afrika. Selain itu, juga terdapat komitmen terkait kerjasama pengembangan dan optimalisasi pipa gas, pengembangan listrik tenaga gas, serta pengembangan fasilitas ekspor listrik ke Afrika Selatan.
Selain itu, Pertamina dinobatkan sebagai BUMN terbaik dalam penilaian keterbukaan informasi kepada publik. Penobatan ini diberikan berdasarkan penilaian pengguna media sosial, media online, dan platform digital lainnya. Netizen juga menobatkan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati sebagai Direktur BUMN terbaik dan paling populer. Penghargaan diberikan dalam ajang Keterbukaan Informasi Digital 5.0 KIP BUMN Award 2023. Kado ulang tahun di usia ke-66 tercermin dari kinerja Pertamina yang optimal pada 2023, disertai pengakuan internasional bagi Pertamina. Di antaranya, peringkat ESG, Environmental, Social, and Governance nomor 1 dunia untuk subsektor migas terintegrasi, serta terpilihnya Direktur Utama Pertamina dalam 100 tokoh paling berpengaruh dunia versi Forbes dan Fortune. Bahkan dalam versi Fortune, Direktur Utama Pertamina menjadi satu-satunya yang berasal dari kawasan ASEAN. Tak hanya di sektor bisnis, kenaikan kinerja Pertamina juga terjadi di bidang keberlanjutan atau ESG. Mewujudkan visi Pertamina menjadi perusahaan keberlanjutan dan salah satu persembahan istimewa untuk Indonesia. Pertamina menorehkan skor 20,7 atau medium risk dari lembaga rating Sustainalytics per 1 Desember 2023. Capaian ini mengukuhkan posisi Pertamina sebagai nomor 1 di subindustri migas terintegrasi, melampaui skor sebagai perusahaan migas terintegrasi global. Salah satu dampak ESG Pertamina adalah program tanggung jawab sosial lingkungan di mana hingga akhir 2023 tercatat lebih dari 340.000 masyarakat telah memanfaatkan investasi sosial Pertamina. Beberapa program TJSL juga berdampak pada dekarbonisasi dan telah menghasilkan reduksi emisi karbon hingga 729.000 ton ekuivalen CO2 per tahun. Salah satu program tersebut adalah Desa Energi Berdikari yang hingga Desember 2023 sudah berjalan di 85 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk program lingkungan, kami memiliki program Desa Energi Berdikari. Desa Energi Berdikari ini merupakan program yang menjadi flagship ataupun kebanggaan Pertamina karena kami dapat memberikan energi baru dan terbarukan sebagai salah satu alternatif akses energi kepada masyarakat di samping melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bisa meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Hingga akhir Oktober 2023, Pertamina telah berkontribusi hingga Rp255,51 triliun, terdiri dari pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta signature bonus sebagai langkah kepatuhan Pertamina dalam pembayaran pajak dan aspek keuangan lainnya. Pertamina juga menerapkan tingkat komponen dalam negeri TKDN, di mana secara konsolidasi TKDN Pertamina Group tahun 2023 mencapai 72,5%. Hingga Oktober 2023, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku subholding upstream berhasil mencapai produksi melebihi 1 juta barel minyak ekuivalen atau setara minyak per hari. Kontribusi nasional PHE juga semakin signifikan atas lifting minyak sebesar 86% dan gas sebesar 32%. PHE juga berperan dalam pengembangan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Indonesia melalui injeksi perdana CO2 di lapangan Jatibarang, Jawa Barat dan lapangan Sukowati, Jawa Timur. Sementara itu, Refinery Development Master Plan Program (RDMP) yang dijalankan oleh Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina International (KPI) mencatatkan progres positif. RDMP ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan serta kualitas produk setara Euro V. Saat ini KPI mampu memenuhi hingga 60% kebutuhan BBM nasional. Khusus untuk produk gas oil dan aftur, KPI dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasional hingga tidak perlu melakukan impor.
Beberapa kilang existing Pertamina juga menjalankan proyek Green Refinery. Salah satunya Green Refinery Cilacap dengan produk ramah lingkungan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau biofuel serta Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioaftur. SAF yang berasal dari campuran bahan bakar nabati dan bahan bakar fosil ini memiliki potensi dekarbonisasi hingga 22.000 ton ekuivalen CO2 per tahun. Bahan bakar pesawat ini telah melalui tahap uji terbang dan terbukti memiliki performa setara aftur konvensional. KPI akan bersinergi dengan PT Pertamina Patraniaga dalam pengembangan bisnis SAF. PT Pertamina International Shipping PIS sebagai subholding Integrated Marine Logistics juga masih berekspansi hingga sukses melipat gandakan rute pelayaran internasional PIS yang kini telah mencapai 50 rute internasional di 5 benua. Untuk memastikan ketahanan energi di tanah air dan mendorong industri maritim di pasar global, PIS kini mengoperasikan 869 kapal, terdiri dari 95 kapal tanker milik, 315 kapal tanker sewa, dan 459 kapal support. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 kapal tanker PIS telah berlayar di perairan internasional, termasuk kapal VLGC dual fuel pertama di Indonesia, Pertamina Gas Amaryllis, yang telah berhasil mengurangi emisi sebanyak 40%. Selain itu, subholding PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada 2023 gencar meningkatkan pembangunan jaringan gas atau Jargas rumah tangga. Hingga kuartal 3 2023, Jargas telah dilaksanakan di 73 kota kabupaten dengan moda transportasi pipa dan beyond pipeline dengan jumlah pelanggan 834.165 sambungan rumah. Jargas menurunkan beban subsidi pemerintah dalam penyediaan LPG 3 kg dan mendukung penyediaan energi transisi menuju NZI. Sementara pada subholding Commercial and Trading, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Di antaranya melalui program BBM satu harga untuk masyarakat 3T terluar, terdepan, dan tertinggal. Selain itu, program Pertashop yang telah menjangkau 6.647 Pertashop di seluruh Indonesia dan One Village One Outlet OVOO bagi 97% desa di seluruh Indonesia dengan 248.992 outlet LPG subsidi dan 86.269 outlet LPG non-subsidi. Patraniaga secara bertahap juga meningkatkan sarana dan fasilitas SPBU untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen. Subholding Power New and Renewable Energy, Pertamina NRE, berperan dalam transisi energi. Pertamina NRE meningkatkan kapasitas terpasang energi hijau, khususnya pembangkit listrik tenaga surya PLTS sebesar 48 MW peak, di mana 43 MW peak dimanfaatkan untuk internal Pertamina Group dan sisanya 5 MW peak untuk konsumen eksternal. Kapasitas ini naik signifikan dibanding tahun sebelumnya, yakni 28,6 MW peak. Diperkirakan penggunaan PLTS internal Pertamina dapat mencapai 500 MW peak secara bertahap. Salah satu program PLTS adalah instansi di wilayah kerja Rokan sebesar 25 MW peak. Untuk sektor panas bumi, melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP saat ini mencapai 672 MW dan ditargetkan mencapai 1 GW dalam 2 tahun. Portfolio EBT lain yang tengah dikembangkan Pertamina NRE adalah hidrogen bersih yang memiliki peran strategis dalam transisi energi. Hidrogen hijau dan biru dapat menjadi solusi pengganti bahan bakar fosil bagi industri yang sulit melakukan dekarbonisasi terhadap produk ataupun proses produksinya, atau yang dikenal dengan istilah hard to abate industry, seperti kilang minyak, industri baja, industri berat lainnya, serta transportasi berat. Tak hanya itu,
Pertamina NRI menjadi pelopor perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dengan menjual 864.000 ton ekuivalen CO2 emisi dari PLTP Lahendong Unit 5 dan 6. Kredit karbon ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pertamina NRI akan menjadi agregator dalam perdagangan karbon khususnya bagi Pertamina Group serta untuk perusahaan dan BUMN lain pada umumnya.